Pak, tadi tuh ngomong-ngomong kabur di pesantren. Dulu gue di pesantren gimana coba? Ya lu kan terlihat baik. Terlihat baik. Dari dulu lu kenal sama gue sampai sekarang ya, maksudnya gimana gitu? Gue tuh orangnya gimana? Ya kalau dulu lo tuh kalau ngambil duit di ATM itu ada notif tuh ke bapak lo tuh, masuk SMS tuh. Sakir Daulay ambil sekian juta. Kalau sekarang udah nggak kayaknya. Pak ini punya satu keunikan, dia nggak bisa makan ayam. Lu kenapa nggak bisa makan ayam? Gue nggak doyan. Lu nggak doyan ayam? Nggak doyan. Gila, di antara 1 juta miliar orang di dunia, kayaknya cuma satu yang nggak suka ayam lu. Nggak doyan, nggak bisa gue. Kenapa lu nggak suka ayam? Tapi boleh nyebut merek nggak? Boleh. McD boleh gue. McD bisa. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Halo semuanya. Malam hari ini kita ada teman gua dari Citayam, anjay, anak Citayam. Tebet anjir. Hah? Tebet. Kenapa jadi Tebet lu tiba-tiba? KTP gue Tebet anjir. Ya, tapi tinggal di Citayam. Lu kalau ini ya, kalau lagi di Citayam tuh kalau pagi-pagi gitu kan nunggu kereta lewat dulu baru lu lewat gitu kan? Enggak, gue di Citayam itu bedanya apa ya? Gue di Citayam itu bisa nyapu rumput. Nyampur rumput tuh, lu dari lu aja udah kelihatan banget Citayam. Oke, ini dia Alfiansyah Zulkarnain. Atau dipanggil biasa sama gua dan teman-teman Pai. Al apaan tuh? Al aja. Al-Fatihah. Pai, dipanggilnya Pai. Dia temen sohib gue dari zaman pesantren. Aku ngaku. Ya? Harusnya gue. Majuan, lu udah baju lu sama kursi nih. Dia dulu setia banget dari zaman gue di pesantren sampai kita di pesantren. Nih banyak yang nggak tahu, gue dulu diskors bareng dia. Diskors gara-gara ngikutin lu nggak? Enggak. Kebalik ya. Kan lu lagi izinin nih majelisan. Oh iya, jadi dulu kita sempat diskors ya. Iya. Nah, Pai. Nih, apa yang banyak orang nggak tahu tentang gue yang lu tahu sebagai temen gue? Ntar gue buka, salah gue. Ya, masa muda. Dikat nggak nih? Kita dikat sama ini. Bukan soal itunya, soal perjuangannya. Perjuangannya. Dulu luar biasa. Kita di pesantren satu geng. Iya, luar biasa. Luar biasa. Enggak. Dulu ya. Lalu kalau bikin video tuh ya, di tembok tetangga gue. Tembok tetangga gue warnanya hijau anjing. Iya, benar. Tembok tetangga gue warnanya hijau. Terus yang apa namanya? Yang nge-recordnya pakai iPhone 5. Terus ngeditnya pakai aplikasi yang berbayar. Nah, iya dulu enggak Viva Video dulu. Iya, masih pakai premium dulu. Iya, dulu pakai premium. Dulu gua naik motor sama dia pokoknya. Nah, dulu tuh di pesantren kita satu geng namanya BTF. Iya, apa BTF tuh? Brother Tenyom Farms, weh. Farms tuh, Farms. Hah? Farms tahu? Rasa gue bukan Brother Tenyom Farms tuh. Family. Nah, family. Kok bisa jadi Farms? Ya biar keren aja. Oh, biar keren aja. Orang Citayam, emang susah ngomong orang Citayam. Ya, nanya aja. Jadi gimana tuh BTF tuh apa? Kasih tahu dong. Sebuah apa ya? Sebuah gerombolan. Anak bandel tapi ya. Iya. Sektor. Dulu namanya Kansas, ya kan? Kami anak nakal suatu saat akan sadaran gitu kan. Nah, terus gua masuk situ soalnya. Iya, terus beda kamar. Dulu itu kamar 201, ya kan? Jadi dulu kita nih punya gerombolan di pesantren yang tukang gacor dah. Padahal dulu gua nggak gacor. Kenapa gua bisa masuk situ ya? Ya karena ini aja peres sama lu. Hah? Peres sama lu kan terkenal nih. Supaya Emang dulu udah terkenal di pesantren. Lu. Ya lu kan di pesantren tenar banget. Oh ya, gue deket sama Kiai waktu itu ya. Nah, terus supaya nama bandel ini terkenal ke Kiai. bukan maksudnya supaya nama bandel ini terkenal di halayak umum. Tapi emang yang bandel yang solid bener nggak, Pak? Iya. Belum tentu juga sih. Belum tentu juga ya, Pak. Gue kabur ke rumah orang nih. Gue pernah kabur. Gue cerita kabur dari pesantren. Kabur lah ke rumah teman gue di Buaran gitu. Abis sono, dia juga lagi kabur juga. Dia pulang ke rumah. Gue main ke rumahnya, kabur juga ramean sama teman-teman. Yang ada rumah makan Padang nggak sih? Iya itu. Ya itu.
Nggak dibukain pintu sama dia. Dibukain pintu. Nggak dibukain. Kacau. Nggak boleh kata lu keramaian. Padahal belum COVID zaman itu loh. udah alasannya udah keramaian ya. Iya. Aduh. Takut Padangnya bangkrut sekali. Akhirnya bangkrut juga. Arang enggak. Bukan gua. Ya, yang masaknya kan panggil sama Allah. Bukan gua. Tandanya disayang masuk surga ibunya ya. Enggak dah. Gua kalau bercanda ke sono enggak dah. Gua enggak ikut-ikutan enggak mau dah. Tapi Pak, tadi tuh ngomong-ngomong kabur di pesantren. Dulu gue di pesantren gimana coba? Ya lu kan terlihat baik. Terlihat baik. Emang aslinya nggak baik? Iya. Aslinya nggak baik, Pak. Nggak bisa begini. Emang aslinya nggak Iya baik? lu diem-diem kabur ke pesantren seberang. Iya. Orang. Pesantren Putri. Iya. Lu tahu ya? Iya lo kan gimmick baik lo kan di pesantren cuma gimmick doang. Ya, iya. Biar izinnya gampang. Ya. Tapi di pesantren tuh seru gitu karena udah 6 tahun kan dari SD, terus kelas 3 SMP. Ya, gue tuh bandel gara-gara kenal lu pada anjir. Kan lu yang dari yang pesantren duluan kan lu. Iya, pesantren duluan kan gua. Baik tuh awalnya gua. Maksudnya ngikutin peraturan pesantren. Pas kelas 3 SMP gua kenal sama anak BTF. Enggak. Pengaruh buruk. Yang pesantren taruh nih. Maksud lu? Ini harus gue lurusin dulu. Yang pesantren duluan kan lu nih. Ah. 6 tahun nih. Iya. Ya kita anak-anak baru ke bawah arus buluk dari anak-anak lama. Kebalik dong. Kita yang udah baik di dalam ke bawah pengaruh buruk dari luar. Emang anak pesantren di dalam pesantren udah pasti baik? Ribet. Tapi setidaknya nggak pernah macem-macem kan gue ya. Tapi Ya tergantung ya kabur. dulu. Ya kabur kan kadang Tergantung sumpek, ya kan? Ya nggak bisa dibilang nggak macam-macam juga. Terus gua dulu kalau kabur gimana? Gua kalau kabur dulu gimana? Ya ke Majelis kan gitu Kalibata tuh. Apa Iya. namanya? Apa? Tuh. Nurul Mustafa, Iya, apa nama makamnya tuh? Habib Kuncung. Iya, Habib Kuncung. Tuh, gue cabutnya nih, gue tanya. Anak-anak malam minggu pada cabut ke warnet. Gue cabutnya ke majelis. Iya, lo kan ke majelis dulu baru ke warnet. Ujungnya sama. Ujungnya sama. tapi ya. Zaman dulu kita apa namanya? Yang kabur ke majelis tuh ya. Bedanya sama sekarang nih ya. Kalau dulu kan lu ke majelis tuh. Lu kan emang orangnya ambis banget ya. Maksudnya kalau lagi apa tuh asrokol. Asrokol gitu kan. Lu kalau maju nih, nah lu masih itu tuh, masih kayak orang-orang biasa tuh, masih berebut-rebutan, maju Iya. gitu kan. Dulu gua tuh. Kalau sekarang kan lu tau-tau dari belakang panggung udah naik panggung. Iya. Sekarang. Ya lu sekarang namanya nggak ada effortnya, nggak kayak dulu lu namanya. Tapi kan hasil effort dari dulu. Gua dulu tuh effort. Gue bilang ya Allah, semoga suatu saat gue bisa jadi muridnya Habib Hasan. Bener. Ya, tapi lu udah nggak kayak dulu lagi yang gitu-gitu. Lu harus kayak gitu dulu juga, istiqomah lah. Iya deh, selalu deh Pak. Lu nggak merakyat dong. Ya gue kan tetap rakyat. Kalau nggak gue nggak mau ketemu rakyat kayak lu. Apa itu? Apa itu? Lu kan rakyat juga nih sama kayak gue sih. Dulu nih zaman-zamannya kita miskin-miskinan nih. Cerita dong dikit. Mau ngadu nih? Mau ngadu nasib nih apa? Enggak, cuma bedanya gue. Enggak bisa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak? Dulu gue tuh. Iya. Ini pas sudah lulus pesantren ya, akhirnya kelas 3 SMP kan kita lulus pesantren. Tapi alhamdulillah dong gue di pesantren kan berprestasi walaupun kadang cabut, kadang apa, tapi kan mengharumkan nama pesantren ya. Benar nggak? Benar. Jadi, nah baiknya gue di pesantren apa tadi yang nggak baiknya udah paling cabut. Ya paling suara lah. Suara bukan kebayaan. Ya lu bisa terkenal karena suara kan? Suara dulu kan bagus. Suara. Terus jadi gue di pesantren suka ngapain? Suka ngapain? Ya kan gue kenal lu juga udah buruk. Lo kebayang lu nih masalahnya. Astagfirullah. Tapi gimana menurut lu gua dari dulu lu kenal sama gua sampai sekarang ya? Maksudnya gimana gitu? Gua tuh orangnya gimana? Ya kalau dulu lo tuh kalau ngambil duit ya, kalau ngambil duit di ATM itu ada notif tuh ke bapak lo tuh. Masuk SMS tuh. Sakir Daulay ambil sekian juta. Kalau sekarang udah enggak kayaknya. Maksudnya jadi kalau dulu nih, kalau dulu lu walaupun udah gede, walaupun apa namanya itu, walaupun udah gede lah, udah dewasa, SMP SMA gitu kan, tapi keuangan lo masih dikelola bapak lo tuh. Tapi kalau sekarang udah enggak kayaknya. Jadi pribadi alhamdulillah. Udah nggak ketahuan dong kalau ngambil duit banyak. Aduh diomelin. Jadi dulu deh, kalau ngambil duit nih di ATM nih,
ya sebutlah sejuta berapa juta gitu ya. Abis ngambil duit, nggak lama bapaknya nelfon gitu kan. Gue nggak tahu tuh maksud bapaknya nelfon tuh apa. Tapi setiap dia ngambil duit, bapaknya langsung nelfon. Kayak gue pikiran, wah berarti bapaknya masuk notif nih. Keuangannya dijaga bapaknya maksudnya. Dulu berapa 16 tahun belum punya KTP. Sekarang semua udah KTP, KJP semua ya udah adik gua. Nah, tapi sampai sekarang yang baiknya yang bisa dicontoh buat orang apa? Apa ya? Ya mungkin ibadah kali ya. Ya kalau ibadah rahasia, kita nggak bisa bilang ibadah. Enggak, kalau ibadah kan gue juga banyak belajar dari lu. Sebenarnya gue tuh dulu bisa gaul terus tetap taat tuh belajar dari Pai sebenarnya. Kudu bismillah. Semua bismillah. Dia kalau walaupun habis nonton bioskop gitu sama cewek kan, Gue boleh keluar dulu nggak? Boleh keluar dulu nggak? Kir, udah waktunya sholat. Ya, gitu kan. Udah waktunya sholat. Oh ya gimmick ini. Bismillah. Oh ini bohong ini. Bismillah. Bener gak apa ya? Apa-apa. Bismillah. Bismillah. Jadi gue belajar juga sama dia. Dulu juga gue pas di luar, wah pokoknya mantep lah. Nah, Pai ini punya satu keunikan. Dia nggak bisa makan ayam. Lu kenapa nggak bisa makan ayam? Gue nggak doyan. Lu nggak doyan ayam? Nggak doyan. Gila, di antara 1 juta miliar orang di dunia, kayaknya cuma satu yang nggak suka ayam lu. Nggak doyan, nggak bisa gue. Kenapa lu nggak suka ayam? Tapi boleh nyebut merek nggak? Boleh. McD boleh gue. McD bisa. High class. Maksud lu apa? KFC gue masih doyan. Kalau Sabana, CFC itu gue udah nggak doyan. Ini lidah cita yang paling belagu. Ini lidah Citayam sedikit California. Itu beneran. Beneran kenapa itu? Enggak. Aneh aja di mulut tuh rasanya aneh. Jangan kan makan ayam, megang juga bau rasanya aneh gitu. Sebagai teman apa? Tapi gue suka bubur ayam. Tapi nggak pakai ayam. Pakai ayam. Tapi tergantung ayamnya tuh kayak gimana dulu. Kalau ayam-ayam yang bentukannya kotak-kotak tuh ya, kayak di puncak tuh kayak warpat tuh, ada tuh. Ayam suspek. Gue nggak suka tuh. Aduh, lu nggak suka ayam tuh lucu banget menurut gue, itu unik banget sih. Nah, lu sebagai teman, harapan lu ke depan buat gue apa, Pai? Dia bisa berkembang lah, bisa lebih baik. Tapi kan banyak yang nggak tahu dulu sebelum kenal. Duluan Amir apa Fadel apa lu ya? Bukan Fadel mungkin. Siapa? Nabil. Amir. Nabil. Lo kan kenal sama Amir di taekwondo. Iya. Iya kan Amir Fadil. Nah pokoknya dulu zaman gua kalau diundang orang budgetnya berapa Pak? Dulu. Waduh. Kadang cuma dikasih buah ya. Enggak, kan bagi dua. Lo kan punya MC dulu. Oh iya, MC-nya siapa? MC-nya siapa? Tuh. Robi. Astagfirullah. Iya, dulu nih zaman gua nih kemana-mana masih naik motor. Lu paling jauh pernah nganterin gua naik motor kemana? Dari Citayam ke? Dulu gua numpang malah di rumah dia. Tangerang pernah. Dari Citayam ke Tangerang, ke Bogor pernah. Bogor pernah ya? Pernah. Dan wah, lu bayangin gue paniknya gimana dia kalau di motor suka tidur tiba-tiba gitu. Lalu juga tidur gila. Gua doang salahin. Di Jalan Tanah Baru, itu malam-malam, sekitar jam 7 jam 8. Pakai motor Mio GT. Lo tidur, gua tidur. Terus gua nabrak motor. Yang kita nabrak begini nih ya. Yang gua tabrak di oleng, gua kabur. Lo mah tidur aja nggak tahu anjing. Gue yang panik. Ya masih bangke. Enggak dulu. Terus pas naik CB. Iya naik CB. CB dulu. Naik CB. Wah pokoknya dulu. Janjian di sekolahan jam 7. Kita jam 7 baru berangkat dari Citayam. Emang lu nggak bangunin dulu? Gue bangunin dulu. Lau yang bangun-bangun. Aduh. Lo mah ATM. Alarm juga nggak mempan lu ya. Terus apa lagi yang lu tahu dari gua kasih tahu orang Syakir tuh yang bisa dicontoh aja, yang bisa dicontoh nggak usah. Ya kan yang bisa dicontoh kan hanya yang bisa lu publikasi ke Instagram. Selawatan. Kalau lo nggak publikasi saya nggak tahu. Aduh. Ya majelis lah dekat-dekat ulama gitu kan. Keren itu gimana? bisa dekat ulama itu kan. Bisa dekat tadi siang Habib datang. Biasa kita kalau mau salaman sama Habib gini dulu salaman gini. Berebutan. Tadi salaman sama Habib datang tadi siang. Tinggal begini doang, dia yang bawa. Coba tuh dia. Dulu dia buat salaman sama Habib.
begini-gini dulu, asrokol deh gini maju dulu, berebutan dulu biar Saliman sama Habib, biar sebelah sama Habib gitu kan. Yang kalau udah asrokol udah habis, kita rebutan tempat duduk. Iya benar. Tapi lo ngeliat gue sekarang gimana Pai? Maksudnya gimana lo ngeliat gue sekarang? Ya lo sekarang udah bagus lah, udah berkembang. Dulu kan belum ada manajemen yang bagus ya, belum baik. Sekarang udah ada manajemen. Dulu ngedit masih sendiri. Sekarang tinggal suruh doang. Del. Padahal bukan ngedit, padahal bawa mobil. Udah bawa mobil. Dulu kan hujan-hujanan, ya kan? Hujan-hujanan. Dari mobil. Ya gue sih pengen maksudnya tetap kebangun lah silaturahim antara teman-teman apa segala macam. Karena makin kesini orang-orang makin inilah susah juga nyari yang tulus gitu ya kan yang. Emang lo tulus? Enggak ya? Iya nyari yang tulus tuh kadang susah. Tulus gitu. untuk apa dulu? Hati-hati dikit. Tulus hati-hati di jalan. Enggak menurut lu Pai, lu kan anak tongkrongan banget nih. Idih, si tongkrongan banget Si tuh. tongkrongan banget. Si bisa nongkrong tuh. Si bisa nongkrong. Menurut lu temen yang enak gimana yang maksudnya yang harus lu bener-bener pegang tuh temen yang kayak gimana? Kayak Februari Rahman gitu. Enggak sebetulnya temen yang enak ya, yang bisa nongkrong, yang solid, yang diajak ngobrol tuh nyambung, yang wawasannya luas juga, sama yang bisa memposisikan diri. Kadang banyak orang yang bisa memposisikan diri. Yang nggak bisa memposisikan diri gimana tuh? Gimana ya sebutannya? Jadi gimana sebutannya? Dia mungkin, aduh gue bingung jelasinnya gimana nih kalau udah kayak gini nih. Mungkin Pak. Ya intinya memposisikan diri lah gitu kan. Jadi dengan kayak dia bisa nongkrong dengan siapapun gitu kan, dan dia harus bisa memposisikan diri dia. Karena kadang kita kalau nongkrong kan karakteristiknya beda-beda tuh. Kadang ada orang kayak gak asik diajak ngobrol nih gitu kan. Ya, Kalau sana mah kulik aja. Kulik aja lah. Jadi makin banyak pengalaman tuh kalau kayak gitu ya. Sama orang-orang yang bisa nerima omongan kita. Apa maksudnya yang bisa nerima omongan kita gitu. Dia kayak gak gampang apa sih namanya? Gak gampang ke distract apa ke trigger namanya itu. Gue sosok bisa bahasa Inggris nih gue. Si bisa Kalau bahasa Citayamnya kagak arti tuh gue. Kalau bahasa Citayamnya kagak apa ya? Kagak ke nggak ke bawah arus lah. Ya kayak maksudnya kayak gue ngomong A nih gitu kan, tahu-tahu lu nerima omongan gue apa adanya gitu, kayak lu nerima omongan gue A, lu nerima mentah-mentah gitu kan. Ya paling enggak wawasannya luas dan dia nggak nerima omongan orang mentah-mentah. Nah kalau dulu kita temenan kan ya yang penting senang-senang gitu kan. Sekarang makin gede nih Pak. Ini serius dikit. Iya, serius dikit. Jenggot gue kecabut. Lu belum ngerokok sih, ngerokok makanya. Kalau dulu kan kita temenan ya buat senang-senang. Ya udah makin dewasa, udah 20 ke atas. Apa? Lu pengen teman tuh gimana sih? Sekarang teman yang enak sama ngebanyakin relasi, link, channel. Karena ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit. Jadi iya, kalau dulu kan kita teman yang penting bisa seneng. Apa kalau sekarang ya kita berteman sama semuanya buat relasi gitu ya. Ya contohnya gimana ya? Ini orang gak asik nih gitu kan. Lu sekarang kalau nyari teman gimana? Kan makin gede banyak tuh di sosmed biasanya orang tuh ngomong makin dewasa tuh lebih butuh temen yang kayak gini. Kalau lu temen yang kayak gimana yang lu butuhin sekarang? Yang sekarang orang tuh banyak orang yang ketrigger sama kalimat kalimat be yourself gitu. Be yourself, jadi diri sendiri. Iya. Padahal nggak bisa gitu. Lu harus bikin orang lain. Wow. Be yourself lah, tapi egois. Masa be yourself? Lu kayak gue egois gitu kan, tapi gue harus be yourself. Ya lu nggak bisa, be yourself tuh nggak bisa. Maksudnya paling enggak lu boleh be yourself, tapi lu harus ngimbangin lah, memposisikan diri. Jadi lu boleh be yourself, tapi kalau lu juga bisa ngimbangin orang lain. Jangan mikirin diri sendiri aja. Nah, kebanyakan orang tuh sekarang ketrigger be yourself, tapi egois sama diri sendiri. Dia nggak mikirin orang lain. Benar. That's right, tepuk tangan dulu buat Pai. Citayam, Eta Citayam, nu kudu gitu atuh. Muka-muka lo gini banget kayaknya. Kayak seakan-akan ngehargain omongan orang aja gitu. tapi emang bener Pai. Akhirnya enggak, gua seneng. Akhirnya ada yang sepemikiran sama gua. Gua tuh nggak suka orang bilang be yourself, jadi diri sendiri.
sekarang kayak gini, kalau diri lu yang sekarang itu kurang baik, Iya. ya lu jangan jadi kayak gitu. Iya, lu harus, bisa. lu harus jadi lebih baik. Jadi menurut Nggak gua boleh. orang tuh jangan jadi diri sendiri, jadi terus lebih baik. Maksud gua gitu. Terus lu juga benar kata Pai, harus jadi orang yang bisa nyesuain gitu. Kalau lu bawa diri lu terus kemana-mana, ya Bisa dong. itu egois namanya Pai. Egois lah. Nah, jadi menurut lu, kalau lu sebagai temen nih, kan temen lu pasti banyak model-modelnya. Ada kayak Bian, ada kayak Tenyom, ada kayak Aidil, ada kayak Koper, ada kayak siapa? Mama itu. Ada kayak gua misalnya, yang saya udah punya karir atau apa. Lu sebagai temen, lu gimana kalau ke teman-teman lu? Ya kan sekarang kan kita udah bisa nih. Jadi teman-teman udah pada maksudnya Iya, ya udah mereka pada udah punya circle baru, circle kesibukan kerjanya baru masing-masing gitu ya. Kesibukan masing-masing. Ya tentu kultur lah kayak lagi budayanya dia itu udah berbeda. Jadi ya itu tadi kita ngeimbangin lagi yang baru tuh. Karena mereka gaya hidupnya, gaya nongkrongnya udah berubah. Udah berubah kan? juga. Iya. Jadi kita ngimbangin. Harus ngimbangin. Nah, kalau misalnya ada yang nggak kita suka dari teman kita, gimana kita nanggepinnya? Terus lo mau terang-terangan gitu, gue gak suka sama lo gitu. Enggak, caranya ketika ada satu hal yang lu nggak suka dari temen, Ya udah. apa sikap lu gitu? Apakah ya udah itu dia gua misalnya kayak gitu atau Iya, apa? senyumin aja dah. Selagi itu bukan ini ya, bukan ibadah gitu ya. Maksudnya bukan syariat ya. Oh. Iya, ya kalau selagi tentang ya kehidupan ya udah iya aja lah gitu kan. Tapi kalau ibadah nggak bisa. Ya, ngapain juga udah gede terlalu mikirin. Kadang kita di circle terlalu mikirin orang juga. Ntar urusan-urusan kita nggak kita pikirin kan, jadi sayang juga ya gitu. Apa gimana menurut lo? Ya gimana ya? Makin dewasa apa kayak ya udahlah lu gua gitu apa enggak? Enggak, tetep enggak. Nggak boleh. Kita makin dewasa, nggak boleh tuh lu gua nggak boleh. Nggak boleh itu Pak ya? Mau makin dewasa kayak makin mengecil. nggak boleh. Apa namanya? Lu Gua harusnya itu kan nafsi, nggak boleh. Kita harus peduli sama orang. Masya Allah. Nafsi. Iya. Iya, harus peduli gitu ya, harus peduli sama orang. Harus peduli sama orang. Tapi emang sekarang dunia itu nafsi. Nah, kadang iya sih. Kadang banyak orang juga nih yang nanya followers gue tuh. Ini gue minta dari sudut pandang lu ya. Kak, kalau ada teman yang ngejelekin kita, fitnah kita gimana? Itu kan pertanyaan mereka. Menurut lu gimana itu? Maksudnya ada teman misalnya yang kayak gitu. Ya sekarang kalau itu misalkan yang nanya followers lo nih, gitu kan. Lo kan cuma bisa nanggepin dia doang, nanggepin pertanyaan dia. Kecuali kita hidup satu lingkungan. Terus kita hidup satu lingkungan. Seandainya lu ada temen lu ngejelekin lu. Iya. Ah, si Pai mah begini. Ah, si Pai mah begini. Lu gimana tanggapan? Biarin aja, kita tungguin aja waktunya, ntar juga dia tahu gitu kan. Kalau dia tahu juga kecantol sama kita kan. Ya salah. Ada. Gitu. Gila seru banget nih ngobrolin soal tongkrongan. Pai, thank you banget. Terakhir. Gua minta nasihat kan bukan cuman dari orang tua gitu. Lu kan dari awal nih sama gua sampai sekarang, nasihat lu buat gua apa? Bukan nasihat, lebih ke apa pesan-pesan lu buat gue deh gitu. Apa ya? Konsisten kali ya. Konsisten dan tepat waktu. Yes. Udah tepat waktu belum gue sekarang? Insya Allah. Insya Allah pelan-pelan. Ya kalau kayak kita orang kan paling ngaret sejam, 2 jam, 2 jam, paling setengah jam kita ngaret gitu kan. Kalau dia kan udah kayak ini 2 jam. Dulu. Tahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu. Sekarang bis. Nah, sekarang enggak. Ada lubis. Sekarang enggak, alhamdulillah. Ada lu bisa aja. Ada lubis, yang biasa ngaret capek sekarang, lubis. Ih, bisa gak? Salah. Del, gue tanya sekarang yang biasa ngaret siapa? Lubis. Ah, Lu bisa nggak bisa ngaret. lu gak tahu, Pak. Dia tidurnya di sini. Iya, kan mobil di sono, di rumah gua. Jadi gue bilang, bis jam 7 ya ketemu orang. Jam 8 gue udah di sono, habis mana baru bangun anak-anak kiri. Yang dibilang baru bangun anak-anak kiri. Lu bawa anak-anak lu. Ya, terus salah. Siapa? Tapi kan yang udah lu bisa udah on time. Cari Ya. masalah. Iya, lu nya, ya kan? Iya. Lu udah on time kan, bis? Udah cari Tapi masalah lain. dia kan? Nomor kapan itu dah? Enggak, bis sejujurnya lu masih belajar on time apa enggak? Kita selalu ber-on time terus, ya nggak? Gue kira dia pengen ngomong selalu belajar, gue udah tepuk tangan begini padahal nih. Gue udah pengen begini nih. Aja kemarin gocek kan gua. Lubis sempet gue scores karena gak on time. Gue mau belajar on time, tapi nggak apa-apa. Sekarang dia udah mau belajar. Lu bentar. Kalau dulu kan skorsing. Heeh.
kita skorsing. Gue skorsing 2 bulan. SPP tetap dibayar. Nah kalau lebih skors gaji tetap gak? Kalau lu bayar, kalau ini kan dia nggak dibayar. Kalau skors. Tapi alhamdulillah karena kayak gitu ya dia sekarang jadi menghargai waktu ya. Tapi pas dia skors digaji gak? Pas dia skors? Ya enggak lah. Sorry. Lu sebelum gua skors, tapi gua kasih Pak. Maksudnya sebelum dia skors tuh bertepatan dengan THR. Jadi dia megang masih gua. ada megang duit lah dia. Ada kuncian. Ada kuncian. Gitu. Kan THR di luar gaji. Oh, dari luar gaji. Iya, gitu. Iya kan? Iya. Jadi alhamdulillah, tapi emang itu gua ngerasain setengah tahun yang lalu apa ya, gua mulai ngerasain kayak udah deh gua harus tegas nih sama diri gua gitu. Buat on time gitu ya kan. Setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu kayak tadi Pak iya juga ya Bun. Tapi alhamdulillah kemarin ya kan udah beberapa klien kaget juga dia. Gua kan janjian jam 8, gua datang setengah 8. Iya. Kaget dia. Ya, itu mah emang lo begadang kayaknya sih. Enggak, Lu belum tidur sih kayaknya. Gua tidur, nggak percaya orang kan. Emang susah itu. Tapi emang alhamdulillah udah on time udah. Nah, konsisten emang tantangan apalagi gua kan tuh single factor Pak, benar nggak? Lapu-lapu lu. Apa? Rambut manajer. Aduh, Nggak masuk jokesnya di sini. Aduh. gua AFK gua biasanya kalau main jadi langsung gua nggak main lagi. Dulu gua main tuh Mobile Legends. Udah tuh akhirnya ya gue single factor kadang gue ada kayak kemarin gue patah hati gue menenangkan diri dulu apa. Patah hati sama siapa dulu nih? Udah panjang Pak. Udah. Enggak kan lah ceweknya banyak. Yang main dulu. Gimana? Yang main dulu. Aduh kayaknya masih lanjut episode selanjutnya nih tentang perciwi-ciwian nih. Lanjut. Iya, tapi sebenarnya banyakan Pai lah ya. Apa yang angkatan gue? Banyakan lu ceweknya. Nah, Bentar. kalau mau tahu rumah gua aja. Nah, tapi intinya nih kita nih dari dulu ya. Iya kita mau jalan ke Bandung kemana ibarat katanya sebandel-bandelnya kita sebagai anak muda nih kita nih ya selalu pasti kayak kalau sholat bareng gitu ya. Karena ya itu dia kita yakin ya kita kan nggak selamanya cuma main-main doang ya kan hidup ya kan. Jadi gitulah. Jadi thank you banget Pai, lu sehat selalu lah pokoknya. Belum bentar, nih kita ngomong dari tadi, mic-nya nggak dicolokin. Ini ada colokan sih, ini colokan kabel AUX. Ini kan di dalamnya ada sound. Oh di sini juga? Di dalam ada sound, ini wireless. Oh ini, ini kabelnya gimana wireless? Ya, Kabelnya belum kecolok dari tadi. Susah ngomong sama anak Rekaman 2 kali doang kan? lu nggak ngerti wireless ya? Ini wireless. Aduh, jadi Pai, thank you ya, makasih banyak pokoknya. Terima kasih banyak. Jadi makasih banyak buat Pai udah masih mau jadi teman gua sampai sekarang masih mau jadi teman gua nggak? Amin, alhamdulillah. Masih mau kagak? Ya kalau ada mau diajak. Ya kalau ada kasihin dong kan gitu ya. Ya, tapi gua biasanya kalau ada apa-apa pasti gua cari ke teman-teman dekat gua dulu gitu sebelum gua nyuruh orang. Oke? Thank you, Pai. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Yo buat kok gua begini lu begitu? Oh, iya. Buat anak-anak BTF semuanya, kasih tahu dong, Pai. Apa? Tongkrongan kita anak-anak BTF dimanapun berada, Pak Di. Di sini ada nih. Ya buat semua anak Uretenyom semangat lah. Semangat ibadah. Ya. Semangat. Semangat ibadah walaupun Semangat masih istiqomah. ya, walaupun masih jadi apapun lu semua juga pada di luar sana kalau punya tongkrongan. Iya. Ya kalau bisa lu warnain tongkrongan lu pakai ibadah. Jadi tongkrongan itu abadi ya enggak? Insya Allah. Iya, yang bikin lu langgeng sama gua apa coba? Emang ibadah? Nah, kalau bukan dulu kita di pesantren ngaji bareng-bareng, kan kita nggak sadar ngaji betul. bareng, sholat bareng. Benar. Enggak, kan? yang bikin pulang nggak malu apa itu ya? Kita pernah tidur 2 bulan. Lo numpang di rumah gue 2 bulan. Iya, gue pernah numpang di rumah dia. Jadi thank you banget Pak udah menjadi bagian dari perjuangan gue. Oke, thank you semuanya. Nanti kita undang-undang lagi yang lain teman-teman kita ya. Ya oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.